Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mantri Desa, konten blog kesehatan, konsultasi kesehatan, perawatan luka, hitan modern, dan hitan manual. Oke, dalam beberapa hari ini lama tidak berjumpa teman-teman. Saya cuma ngupload video short lucu-lucu, hiburan saja, dan nanti ada tips kesehatan yang video pendek. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips kesehatan lainnya atau tentang penyakit lain tentang yang ada di sekitar kita. Oke, apakah yang kita bahas sekarang? Yaitu kita akan bahas tentang diare. Nanti kita akan kupas lebih lanjut dari apa itu arti diare, apa penyebabnya, terus nanti apa yang menyebabkan kuman yang mengakibatkan diare, terus bagaimana mencegah diare, terus penanganan yang simpel di rumah bagaimana. Nanti ikuti, jangan di skip video ini, ikuti, like, comment, and subscribe channel ini supaya saya rajin lagi membuat video lainnya. Nanti kalau ada tips kesehatan lainnya bisa komen di bawah ya teman-teman, supaya nanti kita bisa sharing-sharing belajar bareng. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita sharingnya bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungan sekitar kita, terutama keluarga kita. Oke, kita bahasnya secara awam saja, kita belajar bareng. Iya, Bismillah. Dari yang pertama, apa arti diare? Diare merupakan gejala buang air besar yang sering atau berbentuk konsistensinya atau berbentuk cair ataupun berlendir. Itu biasanya untuk anak-anak dikatakan diare biasanya lebih dari 6 kali. Kalau dewasa lebih dari 4 kali itu dikatakan diare. Seperti itu. Tapi kalau misal diare dan lembek itu berbeda, atau BAB lembek itu berbeda. Biasanya ada yang mengatakan diare itu cuma sekali tapi nya cair, mungkin karena masalah pencernaan bisa terjadi. Iya. Ya, selanjutnya, apakah teman-teman tahu apakah penyebab diare itu? Diare yang umum disebabkan yang pertama adalah infeksi kuman. Sebesar 50% dari penyebab diare tersebut. Kuman menyebar melalui makanan yang kita makan ataupun kita minum yang tercemar dengan kotoran. Yang kedua, makanan yang basi atau beracun. Yang ketiga, kekebalan atau imunitas tubuh sedang menurun dari si penderita diare tersebut. Kemungkinan imunitas sedang turun atau lagi kurang fit. Iya, yang keempat, penyerapan makanan yang tidak sempurna atau penyerapan sisa-sisa sari-sari makanan atau vitamin-vitamin itu terlalu cepat, khususnya terlalu cepat mengelola makanan sehingga konsistensi BAB atau feses atau itu tersebut lembek atau cepat keluar, belum terserap sempurna sehingga cepat keluar, begitu. Terus selanjutnya, apa yang menyebabkan kuman penyebab diare menyebar? Apakah teman-teman tahu penyebab kuman penyebab diare menyebar di lingkungan kita? Yang pertama, bisa karena air atau makanan yang tercemar oleh kotoran. Iya, jadi kuman tersebut masuk ke dalam air atau makanan yang tidak bersih, misal dihinggapi lalat ataupun menyebar lewat atau makanan yang kurang matang sempurna. Iya. Yang kedua, buang air besar yang tidak dijamban itu bisa menyebabkan diare. Kenapa? Karena lalat atau yang hinggap di feses atau BAB yang tidak dibuang di jamban nanti bisa hinggap di makanan-makanan atau di sekitar kita. Terus selanjutnya, penyiapan makanan
atau penyimpanan makanan yang tidak bersih. Jadi mungkin makanan atau minuman tersebut tidak ditutup sehingga dihinggapi kuman atau bakteri ataupun kotoran. Iya. Ya, selanjutnya bagaimana cara mencegah diare? Cara mencegah diare yang pertama itu harus menjaga kebersihan. Yang kedua, buanglah air besar di jamban sehingga kotoran tidak bisa dihinggapi oleh lalat dan lingkungan bisa bersih. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan utamanya mencuci tangan sebelum makan atau beraktivitas memegang makanan. Yang keempat, mencuci bahan makanan sampai bersih dan peralatan masak juga. Yang kelima, memasak air dan makanan hingga matang sempurna. Yang selanjutnya, menyimpan air dan makanan yang matang di tempat bersih dan tertutup. Selanjutnya, pemisahan penyerapan atau septic tank, penyerapan kotoran septic tank dari sumber air kurang lebih 10 meter dari jamban atau septic tank tersebut. Iya, jadi jaraknya harus kurang lebih 10 meter, tidak boleh kurang, sehingga penyerapan kotoran tidak masuk ke dalam sumber air kita dan mencemari. Untuk selanjutnya, untuk pencegahan balita diare diusahakan menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan sampai 2 tahun. Karena apa? ASI eksklusif adalah pemberian makanan yang insya Allah sangat steril dan gizinya memenuhi untuk meningkatkan imunitas. Jadi salah satu cara untuk mencegahnya. Terus selanjutnya, tingkatkan imunitas tubuh sehingga bakteri tidak menyerang tubuh kita. Bila terjadi diare, apa yang harus kita lakukan? Untuk kejadian yang dialami pada saat diare, untuk yang pertama dilakukan adalah berikan cairan atau minum sebanyak pengeluaran yang dialami atau yang dialami, yaitu saat diare. Jadi sebaiknya untuk penderita diare itu harus banyak minum. Terus untuk yang kedua, berikan jenis minuman seperti Oralit dan pengganti cairan elektrolit. Nanti kita bahas tentang pembuatan Oralit di video pendek. Jangan lupa ikuti untuk penanganan diare di rumah. Untuk penanganan diare pada balita, berikan ASI sebanyak-banyaknya seperti biasa. Sebelum diare juga harus banyak cairan juga. Untuk makanan yang dikonsumsi, yang jelas untuk penderita diare itu harus makan sedikit tapi sering, atau kalau bisa telat. Sakit diare, apa yang perlu dilakukan di rumah? Untuk penanganan diare yang dilakukan di rumah itu cukup simpel dan cukup gampang ya teman-teman. Untuk penanganan diare pada awalnya, yang pertama adalah memberikan minum atau cairan elektrolit pengganti cairan sebanyak-banyaknya, atau minum sebanyak-banyaknya, kalau bisa minum hangat ya teman-teman. Untuk yang kedua, berikan minuman seperti Oralit. Nanti kita bahas pembuatan Oralit yang gampang di rumah, nanti kita buat video pendek. Jangan lupa ikuti terus. Terus yang ketiga, untuk penanganan diare pada balita, jangan lupa selalu berikan ASI eksklusif atau terus berikan ASI. Supaya apa? Nanti takutnya diare terus-menerus bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Makanya harus diberikan ASI atau cairan secukupnya atau sebanyak-banyaknya. Iya, yang selanjutnya berikan makanan porsi sedikit tapi sering, supaya tidak terlalu lemas dan kekurangan nutrisi. Iya.
Bila terjadi diare terus-menerus dan gejala lainnya seperti tinja berdarah atau BAB berdarah, demam, terus BAB cair sangat banyak atau berulang-ulang, mual muntah, dan gejala lainnya atau sakit perut, atau sangat haus, terus minum dan makanan tidak mau masuk, kesadaran menurun, ubun-ubun cekung atau pada balita, itu salah satu tanda dehidrasi. Ubun-ubun bagian sini cekung dan terlihat lemas, kulit lambat kembali bila dicubit atau kekurangan cairan, dehidrasi berat, itu segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga bisa ditangani lebih cepat dan lebih efektif. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa di komen di bawah ini. Oke. Mohon maaf bila banyak salah atau cerita-celitut kata-kata yang kurang tepat. Kita sama-sama belajar secara kasarane bahasa yang gampang dipahami. Iya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Nanti kalau ada tips atau pertanyaan tentang tips kesehatan lainnya bisa komen di bawah untuk selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.